Wayan, Wayan. Benar, Ida akan pulang hari ini. Si tua itu tak pernah kelihatan kalau sedang dibutuhkan. Pasti ia sudah berbaring di kandangnya, menembang seperti orang kasmaran. Pura-pura tidak mendengar, padahal aku sudah berteriak. Sampai leherku patah. Wayan, Wayan tua. Nona Sugere Gusti Biang, sepertinya ada yang berteriak. Leherku sampai putus memanggilmu. Telingamu masih kamu pakai, tidak? Tentu saja Gusti Biang. Itu sebabnya tiang datang. Jangan berbantah denganku. Kau sudah tua dan rabun. Lubang telingamu sudah ditempati kutu busuk. Kau sudah tuli, malas, dan suka berbantah. Cuma bisa bergaul dengan si belang. Kau dengar itu kuping tuli? Betul Gusti Biang. Lubangnya terlalu kecil. Benangnya terlalu besar. Sekarang ini sudah terlampau. Terlampau tua, terlampau gila, terlampau kasar, terlampau begini, terlampau begitu. Sejak kemarin aku tidak berhasil memasukkan benang ini. Sekarang mataku berkunang-kunang. Oh, barangkali itu sudah menipu lagi. Atau aku terbalik memegang ujungnya. Wayan! Gusti Biang, ini Aida dan Blimbing, bubur ayam yang sengaja Tian buatkan untuk Gusti. Mari Tian tolong. Wayan! Ular! Kau? Nah, itu sebabnya kau belum santap malam. Apalagi sejak beberapa hari ini, Gusti sudah mau minum jamu lagi. Minum ya sekarang. Kau setan. Kukira ular belang jatuh dari pohon. Bikin sakit jantungku kumat lagi. Gusti Biang, takut sekali ya dengan ular. Kenapa? Binatang itu menggigit dan menjijikan. Tapi tidak semua ular berbahaya. Tian juga takut pada ular. Aku tak peduli. Apa tugasmu di sini? Sekarang sudah saatnya Gusti Biang minum obat. Hari ini aku tak mau minum obat. Oh ya? Baik. Kalau begitu, Tiang bantu Gusti dulu memasukkan jarumnya ke dalam benang. Juga tidak. Kau tidak diperlukan di sini. Coba dari tadi manggil Tiang. Tidak akan kusut begini kan? Gusti Biang terlalu sayang pada Bape Wayan. Lihat, gampang bukan? Kau jangan menyindir aku. Tentu saja semuanya bisa begitu. Aku juga bisa mengerjakannya. Tapi lubangnya terlalu sempit. Terlalu sempit. Semua jarum dibuat kecil, Gusti. Makin halus, makin mahal harganya. Siapa bilang? Itu tak ada lubangnya sama sekali. Toko itu menjual kawat putih kepadaku. Setan alas. Tak percaya? Coba sekali lagi. Jangan berlagak di sini. Ini bukan Arjeroras. Aku sudah dibohongi dengan sulapan palsumu. Kau pikir aku tak bisa menguasai jarum kecil itu? Lakiku sendiri tak pernah menghina aku demikian. Ambillah. Gusti Biang, boleh menyulam sekarang. Tapi di sini terlalu gelap. Nah, sekarang sudah cukup terang. Ambil Gusti. Tidak, kau mulai menyulap aku lagi. Aku tak sudi menyentuh barang sihirmu. Suasana kotor sekarang. Kalau begitu, dia ikatkan saja ujungnya pada kain benangnya. Nanti Gusti Biang dapat meneruskannya saja ya. Dewa Ratu, kau telah merusak sarung bantal anakku. Wayan!
Wayan, di mana pula setan itu? Wayan. Sayangnya, Gusti tidak menyuruh tiang yang mengerjakannya. Mestinya, di tengahnya disulam dengan warna biru muda. Lalu, dengan menulis rapi, selamat malam kasih. Selamat malam pujaan. Selamat malam manis. Good night my darling. Setan, setan. Kau tak boleh berbuat sewenang-wenang di rumah ini. Berlagak mengatur orang lain yang masih waras. Apa good? Good apa? Goodbye. Menyebut kekasih, manis. Kau pikir apa anakku? Wayan akan menguncimu di dalam gudang ini 3 hari 3 malam. Dan kau akan meraung seperti si belang. Aduh, cantiknya Gusti Biang. Seperti seekor merak. Seperti 15 tahun yang lalu ketika tiang masih kecil dan sering duduk di pangkuan Gusti. Masih ingat kan Gusti? Biarkan lagi kau bermain di pangkuanku. Berak, ngompol. Memang aku ini pelayanmu. Gusti Biang memang orang yang paling baik dan berbudi tinggi. Tidak seperti orang-orang lain Gusti. Gusti telah menyongkalahkan tiang sampai kelas 2 SMP. Dan Gusti sudah banyak mengeluarkan biaya. Coba tengok. Bayangkan Gusti di muka cermin seperti 30 tahun lalu. Mau minum obatnya sekarang Gusti? Tidak. Tiang cicip ya. Cobalah Gusti. Segar. Sepatah pun aku tak ingin lagi bicara denganmu. Gusti Biang, pil ini mesti ditelan satu persatu. Pakai pisang Ambon atau pisang susu atau air. Pilih mana yang Gusti suka. Tapi pahit rasanya Gusti. Dalam tempo 1/4 jam, Gusti akan terlihat segar. Sesuai itu, minum puyer ini untuk menghilangkan pusing-pusing Gusti. Tidak. Obat-obat ini dikirim oleh dokter Gusti. Harus habiskan ya. Tidak. Tidak. Aku tahu semuanya itu. Kalau aku menelan semua obat-obatmu itu, aku akan tertidur seumur hidupku dan tidak akan bangun-bangun lagi. Lalu goodbye. Lalu kau akan menggelapkan beras ke warung Cina. Kau selamanya iri hati dan ingin membencanaiku. Kalau sampai aku mati karenamu, Wayan akan menyeretmu ke pengadilan. Dan yang terakhir, baru menggosok punggung dan seluruh badan Gusti yang terbuka dengan minyak kayu putih. Tidak. Tidak. Tidak akan kubiarkan tubuhku ditelanjangi dan disentuh orang-orang yang kurang ajar. Aku bukan ibumu. Aku bukan nenekmu. Nah, sekarang kita mulai dengan tablet-tablet ini Gusti. Menurut resep, boleh ditelan atau dihancurkan. Mana yang Gusti pilih? Kita mulai dengan pil merah ini ya Gusti. Dewa Ratu, Telan saja Gusti. Itu yang paling aman. aku tak mau dibujuk. Mana si Wayan kambing tua itu? Setan ini benar-benar mau meracuniku. Wayan! Ayo Gusti, tidak akan merasa pahit dan sakit. Racunilah dirimu sendiri. Gosok punggungmu sendiri. Buat apa kau meributkan benar penyakit orang lain? Itu tugas dokter di rumah sakit. Dan bukan tugas penyeorangan seperti engkau. Kalau memang aku sakit, aku akan berbaring di kamarku dan memanggil Wayan supaya memijat keningku. Tidak ada yang salah kalau lelaki itu di sini. Wayan! Wayan, lehermu akan kuputar nanti. Letakkan saja di atas pisang di ujung lidah. Lantas, pejamkan mata. Lihat. Secepat kilat akan meluncur Gusti. Sakit gede seumur hidupmu. Kalau akhirnya aku mati karena racunmu, awas-awaslah. Rohku akan membalas dendam. Aku akan diam di batang-batang pisang dan di batu besar. Dan akan mengganggumu sampai mati. Tiap malam, bila malam bertambah malam. Setan, pergi kau sebelum kulempar dengan tokat ini. Pergi! Mengapa Gusti Biang menjadi seperti ini? Gusti mengecewakan tiang. Wayan! Tolong Wayan! Baiklah Gusti, baiklah. Tak apalah.
Tapi tentunya Gusti tidak lebih senang kalau buyur ini yang diminum lebih dahulu. Baru kemudian menyusul pil-pil yang lain. Atau Gusti ingin bersantap malam dulu? Percayalah Gusti, tidak akan terjadi apa-apa. Pergi kau Loyak. Pergi. 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 Lihat Gusti, Gusti sudah merusak badan Gusti sendiri dengan berteriak-teriak. Pergi kau sekarang juga. Berdebah. Leak. Pil-pil tiap hari dicikoki pil. Gusti, telah menyakiti hati Tiang lagi. Saya akan pergi. Saya akan pergi sekarang juga. Putra Gusti pergi 5 tahun yang lalu. Ide berpesan pada Tiang. Jaga baik-baik. Ibuku Nyoman, peliharalah kesehatannya. Jangan biarkan dia menderita. Sekarang Gusti Biang dinyatakan sakit. Gusti harus minum obat. Diam. Diam. Baik kalau begitu. Gusti tidak usah minum obat. Ya, apa peduli Tiang? Segera Gusti akan terpalsu. Malam akan bertambah malam juga, ya kan? Apa pedulimu? Tapi semua itu akan segera hilang kalau Gusti mau meneguk air daun belimbing ini. Jamu ini diramu berdasarkan petunjuk dukun kesayangan Gusti Biang. Tiang sudah mencampurkannya dengan akar-akar yang harum dan akan menguatkan badan. Pasti Gusti Biang tidak akan batuk lagi. Minumlah Gusti. Kau memang setan licik. Cukup, cukup. Wayan, tolong Wayan. Tak Tiang sangka Gusti seberat ini. Tak Tiang sangka Tiang akan pergi ke desa. Tak mau meladeni Gusti lagi. Pergi Leak. Aku sama sekali tidak menyesal. Tiang tidak akan kembali lagi. Pergi sekarang juga. Wayan. Wayan tua. Ratu Singgih. Moga-moga tulahlah perempuan itu. Wayan. Kalau tak salah, ada yang berteriak. Tua Bangka. Kemana saja kau tadi? Kenapa baru datang? Tiang ketiduran di gudang. Kejar perempuan setan itu. Mana ada setan sore-sore begini, Gusti? Begudal itu. Masukkan dia ke gudang. Perempuan? Perempuan yang mana, Gusti? Usir dia dari rumah ini. Maksud Gusti, Nyoman. Tua Bangka. Pukul dia sampai mati. Putar lehernya. Diam saja seperti kambing. Tapi Gusti... Juga tidak waras. Gusti, tidak ada kambing di sini. Penakut. Tetapi memukul. Memutar leher. Dia mau meracunku. Tidak. Tiang tidak takut dengan leak atau memedi. Memutar leher Nyoman. Pih, lebih baik Tiang memutar leher sendiri. Perawan cantik begitu. Mahal. Kau tukang ngotot. Meracun? Masa? Siapa yang berani meracun Gusti? Berdebah. Anjing ompong. Setelah mengusir dia, aku akan mengutuk kau. Biar mati kelaparan di pinggir kali. Jangan gampang marah, Gusti. Itu cuma angan-angan. Sabarlah. Kalau usia sudah lanjut begini, tambahan lagi penyakit. Tak baik marah-marah malam begini, Gusti. Ular? Baik. Kutuklah Tiang. Usir sekarang. Tapi jangan menyuruh menyakiti orang dalam usia lanjut. Orang sedang bertapa dan bertobat disuruh mukul orang. Kalau ular belang atau ular hijau, cacing tanah atau ulat bulu, Wayan akan bunuh untuk keselamatan Gusti. Seperti 3 bulan lalu. Gusti duduk di sini dan Tiang duduk di bawah pohon sawo. Tiba-tiba Gusti berteriak ular. Sekejap mata ular itu telah menjadi 8 potong. Ya tidak? Jangan takut. Ular kelihatannya saja berbahaya, tapi sebenarnya binatang yang paling pemalu dan lucu.
Titiang sering menyimpan ular sawah dalam saku untuk dibelai pada waktu senggang. Mana ya? Ular sawah teman bisa, Gusti. Ini dia, Gusti. Jangan biarkan dia membawa bungkusan itu. Tahan dia, Wayan. Mau kemana, Nyoman? Pulang ke desa. Malam-malam begini, Apa salahnya? kau akan kemalaman di jalan. Aku tidak takut. Banyak orang jahat sekarang. Biar saja, daripada sakit hati aku tinggal di sini. Besok sajalah pagi-pagi. Bape akan mengantarmu dengan bus. Lagi pula, kau belum dapat izin kan? Biar. Kapan kau akan balik? Kenapa tergesa-gesa? Bape tidak marah dengan Nyoman. Bape bersumpah, lebih baik mati dimakan leak daripada memukul engkau. Kenapa tiba-tiba saja pulang? Saya dipukuli, saya diusir. Buat apa tinggal di sini kalau tidak disukai? Nyoman sudah biasa tinggal di sini. Kau tak akan betah tinggal di sana. Nanti kamu akan rusak di sana. Tapi di sana orangnya baik-baik. Saya tidak akan dipukuli. Saya lebih senang tinggal di situ. Biar cuma makan batu. Daripada makan batu, lebih baik tinggal di sini. Makan minum cukup, ada radio, bisa nonton film India. Tapi kalau tekan seperti binatang, dimarahi, dihina, dipukuli seperti anak kecil. Tapi Nyoman harus mengerti, kita berhutang budi pada Gusti Biang. Memang saya banyak hutang budi. Dikasih makan, disekolahkan, dibelikan baju, dimasukkan kursus modis. Tapi kalau setiap hari jadikan bal-balan, disalah-salahkan terus, sungguh mati kalau tidak dikuat-kuatkan. Kalau tidak ingat pesan Tuk Urah, sudah dari dulu-dulu sebetulnya. Aduh, apa nanti yang mesti Bape katakan kalau dia menanyakan? Di mana Nyoman Bape? Nah, apa yang Bape jawab? Ide sudah lupa sama Icang Bape. Di sana banyak binatang-binatang film. Pasti dia sudah lupa. Nulis surat saja tidak. Tidak, dia tidak begitu. Siapa bilang begitu? Aku tidak bilang. Pasti dia tak akan begitu. Kalau sampai begitu, aku yang tanggung jawab. Makanya jangan sampai pulang. Sini barangnya. Akan saya tunggu di desa saja. Sudahlah, dia cuma orang tua bangka. Umurnya hampir 70 tahun. Kenapa Nyoman pusing benar kepadanya? Saya pergi, Bape. Saya tidak tahan lagi. Saya sudah bosan. Suruh dia pergi, goblok. Jangan biarkan dia mencuri bungkusan itu. Itu bukan kepunyaannya. Tentu Gusti Biang. Baik, Titiang akan pergi. Dulu, ketika ku bawa kemari, dia cuma pakai kain rombeng. Ambil segera, Wayan. Sakit gede. Tapi itu pakainya sendiri, Gusti. Nanti dulu. Baik, ambil saja Bape Wayan. Wayan, Apalagi yang Gusti kehendaki. simpan bungkusan itu. Jangan goblok kamu. Lalu ambil buku besar. Catatan keluar masuk dari dalam lemari. Ini kuncinya. Cepat. Ya, ada apa Gusti? Ambil cepat, goblok. Catatan keluar masuk. Baru sekali ini Titiang mendengarnya. Tolol kamu ini. Buku besar di dalam lemari yang berwarna hijau. Tapi buku besar yang mana, Gusti? Perempuan tak tahu balas budi. Tidak tahu berterima kasih. Dikasih makan tiap hari malah durhaka. Disekolahkan malah jadi lawan. Maling, ular, mau meracun. Kalau begitu, ayo cepat. Aku mau diracuninya. Terlalu. Akan kuadukan kau kepada polisi. Gila, Katakan sepuas-puasnya Gusti Biang. dasar penjilat. Kuberhentikan kau sekolah karena kau main mata dengan guru. Dan tukang kebun sekolah itu. Gusti sendiri yang menyiksa Tiang. Benar, Bohong. Itu
hasutan Gusti Biang sendiri. Benar, kau memang liar, genit, dan licik, serta apa-apa saja yang jelek-jelek. Bohong. Apa katamu? Baik. Gusti Biang juga genit. Apa katamu, Leak? Wayan akan memutar lehermu. Kau juga genit. Dia akan menguncimu di dalam gudang. Wayan akan memutar lehermu. Setan, akan kucarikan kau polisi. Dia akan menguncimu dalam gudang. Diam! Jangan pergi! Jangan duduk! Dan jangan bergerak! Polisi itu akan membawakan Gusti ular belang. Seperti apa? Gusti Biang, Tiang bosan merendahkan diri. Dulu, Tiang menghormati Gusti karena Gusti lanjut usia. Tiang mengikuti semua apa yang Gusti katakan, apa yang Gusti perintahkan, meskipun Tiang sering tidak setuju. Tapi Gusti sudah keterlaluan sekarang. Orang disuruh makan tanam menerus-menerus. Gusti anggap Tiang tidak lebih dari cacing tanah. Semut pun diinjak dan menggigit. Apalagi manusia. Gusti yang seharusnya agung, luhur, menjadi tauladan. Tapi Begitu mestinya. Bohong, tolong. orang kebanyakan saja mempunyai kasih sayang dan menghargai orang lain. Tapi Gusti, di mana letak keagungan Gusti? Cobalah Gusti berjalan di jalan raya seperti sekarang. Gusti akan ditertawakan oleh banyak orang. Sekarang, orang tidak lagi diukur dari keturunan, tapi kelakuan dan kepandaian yang menentukannya. Sekarang, tidak hanya bangsawan. Semua orang berhak dihormati kalau baik. Begitu mestinya. Kau tidak perlu pidato omong kosong. Kau perempuan sudra. Kau akan kena tulah karena berani menentangku. Hei, cepat Wayan. Memang Tiang tolol. Buat apa mengatakan itu semua? Gusti, sudah terlalu lanjut. Akan terlalu sakit untuk mengubah kebiasaan Gusti. Tetapi, seandainya mencoba saja. Saya akan mau mengabdi kepada Gusti untuk selamanya. Sekarang, sebelum kau pergi, kau harus melunasi hutangmu dulu. Buka bagian yang bertuliskan tinta merah. Wayan, cepat Wayan. Hutang apa? Nyoman, tidak pernah meminjam uang. Baca perlahan dengan jelas. Baca kataku. Nanti dulu. Ini dia. Setan, bawa kemari buku itu. Nah, di sini dicatat semua perongkosan yang kau habiskan selama kau dipelihara di sini. Nyomaniti asal dari desa Mailili, umur lebih kurang 18 tahun. Kulit kuning dan rambut panjang. Badan biasa, lebih tinggi sedikit dari Gusti Biang. Mulai dari tahun 54, 5 pasang baju, sebuah boneka, sebuah bola basket, 1 biji kelereng, 1 tusuk konde, dan Tiang kurang terang, Gusti. Masih tidak terang juga, Gusti. Kabur. Gusti lupa. Tiang tidak pernah belajar baca. tahun 15 sekarang. 2 baju rok, batu tulis, kebaya, pensil, 1 batang jarum, sepasang teklek, tikar, dan seekor anak kucing belang. Benar, Gusti. Semua pernah Gusti catat. Gusti Biang, Selama 2 tahun ini sudah berjumlah 2 juta rupiah. Kemudian sekarang tahun 56. Tidak ada. Sebab aku lupa mencatatnya. Tahun 57, aku juga lupa mencatatnya. Tetapi di sini yang kuingat, ia memecahkan sebuah cangkir dan kacamataku. Lalu
58. Sepasang sendal, sekotak bedak, kaca jendela dipecahkannya. 2 buah gelas tiba-tiba menghilang. Sekilo daging dimakan si belang karena lupa mencuci dapur. 3 buah sisir, 3 buah kelapa hilang. Seekor ayamku yang paling baik disembelihnya. 10 anak ayam tiba-tiba mati, yang bulu hitam, putih, coklat, kuning, dan berumbun. Lalu, Benar Gusti Biang. Titiang masih ingat sekali ketika pertama kali Nyoman mengenakan kain kebaya. Semuanya itu sudah lewat, Gusti. diam, diam kataku. Ini adalah urusanku. Nanti kau akan mendapat bagiannya. Nah, ongkos hidupmu hampir 18 tahun di sini benar-benar sudah kelewat batas. Coba lihat di sini. Tahun 60 misalnya. Memecahkan kaca jendela, korupsi sabun, menghanguskan nasi, korupsi uang belanja dapur, dan pekerjaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa kali aku memanggil mantri untuk mengobatinya. Membeli obat waktu ia sakit. Banyak sekali. Itu belum ditambah yang lain-lain. Dan aku lupa mencatat. Belum lagi ditambah bunganya. Tapi semua itu tak bisa dipertanggungjawabkan kepada Nyoman. Itu adalah kesalahan induknya yang tidak berhati-hati menjaga anaknya. Bukan kesalahan Nyoman. Semua telah aku catat bersama tanggal dan hari kejadiannya. Sekarang kau boleh pergi. Kapan-kapan aku dan Wayan akan datang ke tempatmu dengan seorang polisi dan juru sita, sebab kau pasti tidak bisa membayar. Kau cuma punya gubuk yang buruk di desa dan tak pernah makan nasi. Rentenya 10% sebulan. Nah, bawa buku ini ke dalam, Wayan. Simpan baik-baik untuk dipergunakan kelak. Lalu usir dia. Apa yang kau tunggu lagi? Ambil buku ini dan usir dia. Ini perhitungan gila. Sudah terhitung lagi. Hampir 20 juta. Titiang tak kuasa. Badan Titiang lemas. Gusti telah mencatat hutang-hutang Titiang pula. Berapa semuanya, Gusti? Usir dia sekarang juga. Jangan ngerjeroras di sini. Apa? Baik, aku sendiri yang akan mengusirnya kalau tak mau. Titiang punya nyawa pun tak ada harganya 20 juta. Titiang benar-benar ingin menangis sekarang. Aku tak pernah pinjam uang sepanjang hidupku. Tidak usah disuruh, Gusti. Tiang memang akan pergi sekarang. Tapi sebelum Tiang pergi, Tiang hitung berapa hutang Gusti kepada Tiang. Lebih dari 10 tahun Tiang mengabdi kepada Gusti. Bekerja keras dengan tidak menerima gaji. Kalau tidak ada Babe Wayan, sudah lama Tiang pergi dari sini. Selama ini, Tiang telah membiarkan diinjak-injak, disakiti, dijadikan bulan-bulan seperti keranjang sampah. Tidak perlu rentenya. Pokoknya, hutang Gusti kepada Tiang 10 juta kali 10 tahun. Belum lagi sakit hati karena difitnah dan hina Gusti. Pokoknya, melebihi harta benda yang masih Gusti miliki sekarang. Tapi, ambillah. Semua itu sebagai tanda Gusti Biang kepada Tiang yang terakhir. Pergi! Pergi! 1 miliar dikali 10 tahun. Aneh-aneh saja pembukuan zaman sekarang. Bar Gusti, kenapa Gusti gelap mata? Gusti telah menghantam semua orang dengan hutang. 1 miliar dan... Wih, di mana Nyoman Gusti? Dia sudah pergi, Buta. Dia tidak akan mengganggu kita lagi. Maksud Gusti, dia sudah pergi. Dan di Titiang tidak melihatnya. Kita sudah terlepas dari bahaya. Terlepas. Justru bahaya itu sekarang baru mulai, Gusti. Tenang, Wayan. Jangan pikirkan yang 20 juta itu. Aku cuma pura-pura. Titiang tidak memikirkan Titiang punya diri. Titiang memikirkan pusat Gusti Biang. Gus Wayan. Mana kacamata itu? Segera kita akan baca berita yang dikirim.
Dia akan mengumpat di tiang dan akan mengalungkan ular karena keteledoran di tiang. Kemana tadi perginya Gusti? Titiang akan mengejarnya. Apa maksudmu, Wayan? Buta, tuli, pikun. Dunia. Katakan, kenapa dia, Wayan? Ya, katakan. Katakan apa maksudmu? Nyoman niti Gusti Biang. Nyoman begundal itu, kenapa dia? Gusti, Nyoman adalah tunangan Ngurah. Calon menantu Gusti Biang sendiri. Berani sumpah, Nyoman adalah tunangan Ngurah. Ratu Ngurah sendiri yang mengatakan, aku akan mengawini Nyoman Bape. Katanya, biar hanya orang desa, pendidikannya rendah, tapi hatinya baik, daripada biar dimakan leak demi apa saja. Tidak, semua itu hasutan. Anakku tidak akan kuperkenankan kawin dengan bekas pelayannya. Dan kami keturunan kesatria kenceng. Keturunan raja-raja Bali yang tak boleh dicemarkan oleh darah sudra. Tapi kalau Ratu Ngurah mengendaki, bagaimana? Bisa saja dipelihara sebagai selir. Suamiku dulu memelihara 15 selir. Kalau tidak, jangan mendekati anakku. Tapi mereka saling mencintai. Apa itu cinta? Itu hanya ada dalam kidung-kidung Smarandanamu. Kalau begitu, alamat akan perang. Perang? Apa maksudmu? Perang sudah selesai. Tidak ada perang lagi. Wayan tidak mau kehilangan tongkat 2 kali. Ngurah tidak akan sudi menjamah perempuan dekil itu. Ratu Ngurah benar-benar mencintai Nyoman. Gusti Biang. Bohong. Baik. Bacalah surat ini kalau tidak percaya. Surat? Ini surat Ngurah ku terima tadi. Sudah 5 hari yang lalu. Tapi, kau keterlaluan. Cobalah Gusti baca. Swastiastu, ibunda tercinta. Kalau aku bilang tadi, kamu bilang sudah 5 hari. Apa saja yang aku katakan kamu lawan. Dewa Ratu, dengarlah Wayan. Betapa pintarnya ia menghormati. Dengan singkat Ananda kabarkan bahwa Ananda segera pulang. Ananda telah merencanakan berunding dengan ibu. Sudah masanya sekarang Ananda menjelaskan. Meskipun Ananda belum menyelesaikan pelajaran, bahkan mungkin Ananda akan berhenti sekolah saja. Sebab tak ada lagi gunanya. Ananda hendak menjelaskan kepada ibu bahwa Ananda tidak bisa lagi berpisah lebih lama. Rahasia ini Ananda simpan sejak lama, supaya ibu tidak kaget nanti. Akan saya terangkan bahwa Ananda bermaksud. Ananda bermaksud? Ananda bermaksud? Bermaksud apa? Bermaksud? Ya bermaksud apa? Baca terusnya Gusti Biang. Jadi dia benar-benar mau kawin dengan perempuan itu? Ya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku melarang keras. Ngurah harus kawin dengan orang patut-patut. Sudah kujodohkan sejak kecil dia dengan Sagung Rai. Sudah kurundingkan pula dengan keluarganya di sana. Kapan hari baik untuk mengawinkannya? Dia tidak boleh mendurhakai orang tua. Apapun yang terjadi, dia harus terus menghargai martabat yang diturunkan oleh leluhur-leluhur di puri ini. Tidak sembarang orang dapat dilahirkan sebagai bangsawan. Kita harus benar-benar menjaga martabat ini. Oh, aku akan malu sekali. Kalau dia mengotori nama baikku, lebih baik aku mati menggantung daripada menahan malu seperti ini. Apa nanti kata Sagung Rai? Apa nanti kata keluarganya kepadaku? Tidak. Tidak. Titiang tidak ikut campur Gusti Biang. Kaulah hantu yang memburu hidupku. Aku masih ingat kejadian zaman dulu. Waktu aku masih muda dan kau memburuku dengan mata buayamu itu. Kau memang licik. Dasar manusia sudra. Kau menghasut anakku supaya kawin dengan Nyoman karena kau sendiri gagal. Siapa bilang Tiang gagal? Suamiku yang telah mengagalkan kau. Suami Gusti Biang seorang pembohong. Debah.
Berani kau menghina pahlawan di puri ini? Pahlawan? Pahlawan apa? Siapa mengatakan dia pahlawan? Semua mengatakan dia pahlawan. Dia telah berjuang untuk kemerdekaan dan mati ditembak Nika. Itu bohong. Orang-orang seperti dia yang menggabungkan diri dengan pasukan Gajah Merah. Memang pantas disebut pahlawan. Pahlawan penjajah. Orang-orang seperti dia telah menikam pejuang dari belakang. Pergi bangsat. Angkat barang-barangmu. Tinggalkan rumah suamiku ini. Aku tak sudi memandang mukamu. Aku akan pergi sekarang. Aku akan menyusul Nyoman. Aku juga bosan di sini meladeni tingkah lakumu. Tapi sebelum aku pergi, aku akan jelaskan tentang pahlawan gadungan itu. Gusti harus tahu. Aku tidak mau mendengar. Kau telah menghina suamiku. Ini tidak bisa dimaafkan lagi. Pergi. Pergi. Sebelum aku mengutukmu. Pergi. Rumah ini kepunyaanku. Tinggalkan di gudang itu. Pergi Bedebah. Benar. Pergi Leak. Jangan kau menggangguku lagi. Pergi. Baik. Tiang akan pergi, Gusti Biang. Tinggalkan gudang itu sekarang juga. Enyah dari rumah suamiku. Dia sudah menjadi setan. Suamiku dihinanya. Anakku dihasutnya. Terkutuk. Terkutuk Bedebah itu. Apa yang harus aku katakan kepada Sagung Rai kalau Ngurah kawin dengan perempuan sudra itu? Bedebah. Terkutuk. Dewa Ratu. Malangnya nasib orang tua ini. Semua mendustaiku. Semua orang menjadi binatang. Bu, Ibu. Siapa? Ngurah, Tiang datang, Ibu. Ngurah? Oh, Ngurah, bangun, Ibu. Ngurah? Ngurah? Kenapa kau baru pulang? Kau sudah lupa pada ibumu. Kurang ajar. Aku telah dihina, direndahkan Leak. Kalau kau ada di rumah, mereka tidak akan berani. Semua orang sudah pergi. Tak ada yang merawatku. Kamu jadi kurus, hitam, seperti kuli. Ya, saya bekerja di situ. Bekerja? Katanya belajar. Kenapa bekerja? Bekerja sambil belajar. Karena itu kamu gagal. Bu, banyak sekali yang harus saya pikirkan. Tapi kau tak pernah memikirkan ibumu. Justru karena Tiang memikirkan ibu jadi begini. Kau memikirkan ibumu kalau kau perlu uang. Itu barang-barangmu. Iya, Apa yang ibu belikan dulu? iya, betul. Si ada di pondokan. Mengapa kau tinggalkan di situ? Apa kau akan kembali ke situ? Saya tidak tahu. Semua tergantung. Gantung apa? Entahlah. Keadaan tentunya saja. Ibu kira kau sudah jadi orang. Ternyata, mana cincinmu? Cincin. Waktu berangkat dulu, kau ibu kasih 3 buah cincin peninggalan ayahmu. Mana sekarang? Oh, masih ada. Ada di tukang gadai. Aku sudah tahu kelakuan anak-anak yang mengaku aku sekolah tapi nyatanya nonton bioskop. Aku sudah dapat firasat buruk kalau barang peninggalan leluhurmu sudah kau perlakukan seperti itu. Jangan-jangan kau akan ikut merendahkan dan menghina ibumu ini. Buat apa kau pergi jauh-jauh kalau untuk bertambah bodoh? Untung kau tidak membawa perempuan dari sana, seperti Ngurah Purnama di Puro Anam. Aku bisa mati berdiri. Kalau cuma perawan macam apapun di sini ada, tinggal pilih saja. Tapi tidak ada yang lebih cantik, lebih halus, lebih rajin dari Sagung Rai di seluruh puri-puri di Tabanan ini. Sekarang dia sudah besar dan cantik sekali. Besok kamu harus ke sana membawa oleh-oleh. Ibu bicara apa itu? Kau sudah besar dan pantas. Kau memberikan aku cucu-cucu. Sebelum kelewatan, hanya itu yang aku tunggu sekarang. Nanti saja kita bicarakan itu. Sekarang, apa oleh-olehmu untuk Sagung Rai? Kamu juga tidak membawa apa-apa untuk ibu kan? Maaf, Bu. Kamu masih tidak lupa untuk membelikan gundal itu kompen, baju brokat, kacamata, dekolonit, gincu, tas. Hah? Aku minta balsam cap macam saja tidak digubris. Perempuan kurang ajar. Perempuan.
Perempuan siapa, Bu? Putar-putar. Aku sudah menerima suratmu. Ya nanti saja kita bicarakan itu. Kau sendiri yang menulis kan? Iya. Kau ingat apa yang kau tulis itu? Benar semua itu? Ya, nanti. Nanti kita bicarakan. Nanti atau sekarang sama saja. Benar Ngurah, kau yang menulis semua surat itu. Sebentar, Ibu. Tiang akan jelaskan. Kau anak durhaka. Ibu, tenanglah, Bu. Kalau masih berniat kawin dengan dia, jangan coba-coba memasuki rumah ini. Dan kalau kawin juga dengan dia, jangan lagi menyebut ibu kepadaku. Tenanglah. Mari kita bicarakan nanti baik-baik. Tiang sudah lelah. Semuanya nanti kita bicarakan. Pun sangat lelah. Tak ada waktu lagi berpanjang-panjang. Sebelum ini berakar menjadi sakit hati, kita harus menyelesaikannya. Sekarang juga harus selesai. Begitukah keinginan Ibu? Ya, Tiang ingin istirahat dulu. boleh berbuat sesukamu. Kalau semuanya sudah beres. Ini adalah rumahku. Dan kau adalah ahli waris satu-satunya. Baiklah, kalau itu yang Ibu kehendaki. Ibu sendiri tak akan duduk sebelum semuanya selesai dengan baik. Kita akan selesaikan sekarang. Jadi, kau bermaksud kawin dengan penjuruan itu? Begini, Bu. Jawab saja dengan singkat. Benar kau akan mengawininya? Jawab Ngurah. Iya, Tiang akan mengawininya. Ngurah, kau sudah diguna-gunanya. Cinta? Ibu dan ayahmu kawin tanpa cinta. Apa itu cinta? Yang ada hanyalah kewajiban menghormati leluhur yang telah menurunkanmu. Menurunkan kita semua di sini. Kau tak boleh kawin dengan dia, betapapun kau menghendakinya. Aku telah menyediakan orang yang patut untukmu. Jangan membuatku malu. Aku telah menjodohkan kau sejak kecil dengan Sagung Rai. Sagung Rai? Tidak, Ibu. Tak kurangnya Sagung Rai dibanding dengan perempuan desa itu. Tidak, Tiang tidak mau kawin dengan dia. Tidak. Ibu dan keluarganya telah selesai merundingkan semua. Dia sudah tamat SMP. Kelakuannya halus dan rajin. Ibu, soalnya bukan itu. Ibu harus mengerti. Saat ini semua orang ingin memilih sendiri teman hidupnya. Kalau ingin kau pelihara perempuan sudra itu karena nafsumu, terserahlah. Boleh kau pelihara sebanyak selir. Kau boleh berbuat sesukamu. Sebab aku telah memeliharanya sejak kecil. Tetapi, untuk mengawininya, dengan upacara itu tidak bisa. Tidak. Aku menentangnya. Kenapa tidak? Tak pantas menjadi istrimu. Dia tidak pantas menjadi menantuku. Kenapa? Kenapa tidak? Siapa yang menjadikan Sagung Rai lebih pantas dibandingkan dengan Nyoman untuk menjadi istri? Karena derajat. Tiang tidak pernah merasa derajat Tiang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Kalau toh karena Tiang dilahirkan di Purian, itu justru yang menyebabkan Tiang harus berlaku hati-hati. Harus pintar berkelakuan baik agar bisa menjadi teladan orang. Yang lain hanya omong kosong. Tiang sebenarnya pulang ingin meminta restu ibu. Tapi karena ibu menolaknya, karena soal kasta, alasan yang tidak masuk akal, Tiang akan menerima akibatnya. Tiang akan mengawini Nyoman. Sekarang ini, soal kebangsawanan, jangan lagi dibesar-besarkan. Ibu harus menyesuaikan diri. Kalau tidak, ibu akan ditertawakan oleh orang lain. Ibu, Tinggalkan aku, anak durhaka. Pergilah memeluk kaki perempuan itu. Kau bukan anakku lagi. Leluhurmu akan mengutukmu. Kau akan ketulahan. ini tidak bisa diselesaikan begini saja. Panggillah Nyoman dan Bape Wayan. Kita bicarakan ini baik-baik. Sudah kuusir leak-leak itu. Aku sudah dihina. Diinjak-injak. Diusir. Nyoman ibu usir. Leak itu tidak boleh masuk ke rumahku ini. Setan tua itu juga. Biar mati dua-duanya sekarang. Kalau mau ikut pergi, terserah. Aku akan mempertahankan kehormatanku. Kehormatan suamiku. Kehormatan Sagung Rai. Kehormatan leluhur-leluhur di puri ini. Tuk Ngurah, Bape Wayan, tepat sekali Ratu Ngurah datang. apa kabar Bape? Buruk Tuk Ngurah, buruk sekali. Bape sehat-sehat saja kan? Marahlah, umpatlah si tua yang pikun ini. Kenapa? Nyoman telah pergi. Kemana? Baru saja Tiang hendak menyusulnya sekarang. Baru saja. Ya, baru saja. Pasti belum jauh. Kenapa dia pergi Bape?
Tungurah tahu sendiri, sudah lama Gusti Biang tidak cocok dengan Nyoman. Titiang tidak bisa mendamaikannya. Nyoman sudah sering ingin minggat, tapi tadi tiba-tiba saja dia pergi. Salah Titiang juga, Tungurah. Sudahlah, biar dulu begini. Semuanya akan selesai nanti. Saya juga telah bertengkar dengan ibu. Duduklah, Bape. Pasti ibu yang salah. Bape sudah bertahun-tahun di sini. Tak baik jika tiba-tiba Bape pergi. Duduklah, Bape. Tinggalkan rumahku sekarang ini juga. Tiang sudah berusaha baik-baik, tapi tidak berhasil. Bape sekarang pergi. Pergi, Leak. Jangan mengotori rumah suamiku. Bape, jangan pergi. Ingat saya, Bape. Dia hantu. Tinggalkan rumah ini cepat. Ya, Tiang hantu. Seperempat abad Tiang mengabdi di rumah ini karena cinta. Sekarang keadaan tambah buruk. Bapak pergi, Tungurah. Dulu. Apa yang kau bawa itu? Kau mencuri barang-barangku. Bedil. Bedil siapa itu? Pak Raja Wali punya bedil waktu revolusi. Bedil ini sudah banyak membunuh pengkhianat. Bedil itu kepunyaanku. Punyaan Gusti Biang. Ini bedil Bape. Ambil bedil itu. Ia mencuri bedil yang kusimpan di kamar ayah. Bedil Pak Raja Wali. Coba lihat, aneh sekali bentuknya. Bedil ini kepunyaan Tiang. Anakku, kamu hasut. Bedil peninggalan suamiku kau curi. Ambil bedil itu, Ngurah. Bedil itu wasiat ayahmu. Benar. Coba saya lihat. Sebut saja. Jangan percaya dia lagi. Ibu, di mana peluru yang menewaskan ayah? Itu aku selalu membawanya sebagai jimat. Senjata laknat ini telah membunuh suamiku. Nikah jahanam. Coba lihat. Peluru ini yang telah menewaskan ayah. Dokter Belanda itu memberikan ini kepada ibu. Ibu menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Lalu atas permintaan ibu pula, dokter itu memberikan senjata yang digunakan untuk menembakkan peluru ini. Nica tidak mempunyai bedil semacam ini. Bedil macam ini hanya dipunyai oleh gerilya. Tidak. Usir dia, Ngurah. Usir cepat. Semua pahlawan tertembak mati Nika. Tetapi dia tidak. I Gusti Ketut Menteri bukan seorang pahlawan. Dia ditembak mati gerilya sebagai pengkhianat. Ingat. Dia menghina ayahmu. Usir dia. Tembak dia sampai mati. Tenang, Ibu. Coba katakan lagi suamiku pengkhianat. Coba. Kupukul kau berdebah. Dia memang pengkhianat. Layak. Terkutuk kau. Sabar, Bu. Kenapa kau diam saja, anak durhaka? Tembak jahanam itu. Dia menghina suamiku. Baik, Ibu. Tapi tenang. Nanti tetangga-tetangga bangun. Biar. Usir dia sekarang. Apa bilang ayah saya pengkhianat? Kenapa? Wayan membeok kata orang iri hati. Bapak sudah bertahun-tahun di sini. Mengapa ingin merusak nama baik keluarga kami? Tiang tahu semuanya, Tungurah. Sebab Tiang yang telah mendampingi setiap saat dulu. Sejak kecil, Tiang sepermainan dengan dia. Seperti Tungurah dengan Nyoman. Tiang tidak buta huruf seperti yang disangka. Tiang bisa membaca dokumen-dokumen dan surat-surat rahasia yang ada di meja kerjanya. Siapa yang membocorkan gerakan Ciung Wanara di marga dulu? Nika-nika itu mengepung Ciung Wanara yang dipimpin oleh Pak Harai. Menghujani dengan peluru-peluru dari berbagai penjuru. Bahkan dibom dari udara sehingga kawan-kawan semua gugur. Siapa yang bertanggung jawab di atas kematian 96 kawan-kawan yang berjuang habis-habisan itu? Dalam perang puputan itu, kita kehilangan Kapten Sugiyanyar. Kawan-kawan Tia yang paling baik. Bahkan kehilangan Pak Rai sendiri. Dialah yang telah berkhianat. Dialah telah yang melaporkan gerakan itu semua kepada Nika. Tidak. Itu tidak benar. Suamiku seorang pahlawan. Ngurah. Usir dia. Saya tidak percaya. Jangan percaya. Layak. Bapak menghina keluarga saya.
Bukan menghina Tungurah. Begitulah keadaannya. Desa Marga menjadi saksi semua itu. Hanya beliau dilahirkan sebagai putra bangsawan yang berpengaruh serta dihormati karena jasa-jasa leluhur. Dosa beliau kepada Pak Rai terhadap semua korban peputan itu seperti dilupakan. Tetapi Tiang sendiri tidak pernah melupakan bukan hanya seorang. Banyak pengkhianat-pengkhianat di bawah ini dianggap orang sebagai pahlawan. Sedangkan yang benar-benar berjasa dilupakan. Saya tak senang dengan cara-cara Bapak ini. Diam-diam menjadi musuh dalam selimut. Susah payah saya memperbaiki nama baik keluarga. Sekarang Bapak hendak menodainya. Mencari-cari kesalahan orang memang gampang, Bapak. Bapak lupa. Besar perjuangan ayah saya kepada perjuangan. Sayang ia sudah meninggal. Kalau tidak, ia pasti akan menjelaskannya. Tarik kata-kata Bapak. Pergi! Berikan bedil itu Tungurah. Tidak, itu bedilku. Kau telah mencurinya. Coba buktikan. Buktikan kalau ayah saya pengkhianat. Berikan bukti yang nyata, bukan hanya prasangka. Ikan beli Tungurah. Ayahmu ditembak nikah. Buktikan! Betapa Buktikan! Tiang selalu mendampinginya. Tianglah yang selalu dekat dengan dia. Dan Tiang seorang gerilya. Lalu, Aku telah sengaja melupakannya. Belanda itu memungutnya. Tapi tak tahu siapa yang menembaknya. Tianglah yang menembaknya. Bapak, Tidak, tidak, tidak. Diam. Sudah waktunya menerangkan semua ini sekarang. Dia sudah cukup tua untuk tahu. Murah mungkin mengira ayah Murah yang sejati. Sebabnya dia suami sah ibu Murah. Tapi dia bukanlah seorang pejuang. Dia seorang penjilat, musuh gerilya. Dia bukan lagi jantan. Dia seorang wandu. Dia seorang memiliki 15 orang istri. Tapi itu hanya untuk menutupi kewanduannya. Kalau dia harus melakukan tugas sebagai seorang suami, Tianglah yang sebagai besar melakukannya. Tapi semua itu menjadi rahasia. Sampai kau lahir, Murah, dan menganggapnya dia sebagai ayahmu yang sebenarnya. Coba tanyakan kepada ibu Murah. Siapa sebenarnya ayah Murah yang sejati? Dia pura-pura saja tidak tahu siapa laki-laki yang selalu tidur dengan dia. Sebab sesungguhnya kami saling mencintai sejak kecil. Sampai tua bangka ini, hanya kesombongannya terhadap martabat kebangsawannya menyebabkan dia menolakku. Lalu dia kawin dengan bangsawan. Pengkhianat itu semata-mata hanya soal kasta, meninggalkan Tiang yang tetap mengharapkannya. Tiang bisa ditinggalkannya. Sedangkan cinta itu semakin mendalam. betulkah itu? Tiang menghamba di sini karena cinta Tiang kepadanya. Seperti cinta Ngurah kepada Nyoman. Tiang tidak pernah kawin seumur hidup. Dan orang-orang selalu menganggap Tiang gila, pikun, tuli, hidup. Cuma Tiang sendiri yang tahu. Semua itu Tiang lakukan dengan sengaja untuk meluapkan kesedihan. Kehilangan masa muda yang tak bisa dibeli lagi. Tidak, Ngurah tidak boleh kehilangan masa muda seperti Bape hanya karena perbedaan kasta. Kejarlah perempuan itu. Jangan-jangan dia mendapatkan halangan di jalan. Dia pasti tidak akan berani pulang malam-malam begini. Mungkin dia bermalam di daun pala, di rumah temannya. Bape akan mengurus ibumu. Pergilah cepat. Kejar dia sebelum terlambat. Murah sudah tahu semuanya. Murah sudah pantas mendengarkan itu. Tapi jangan terlalu memikirkannya. Luapkan saja itu semua. Itu memang sudah terjadi. Tetapi sekarang setelah Murah tahu, hati kami merasa lega. Sekarang lupakan semua itu.
Lupakan. Jangan bersakit-sakitkan memikirkannya. Semua itu bohong. Titiang bukan ayang murah. Tiang adalah wayang yang pikun dan akan segera mati. Dan beliau itu bukan pengkhianat. Dia seorang pahlawan dan pantas murah sebut ayah. Ya, banyak terdapat keburukan di atas dunia ini. Tapi tidak semua keburukan yang kita ketahui itu perlu diketahui orang lain. Kalau begitu, membuat keadaan lebih buruk lagi. Pergilah Tumurah dan Tiang yang akan meladeni Gusti Biang. Bagaimana Gusti Biang? Menyebabkan aku sangat malu. Aku tidak akan mencegahnya lagi. Kita akan mengawinkannya. Tapi jangan ceritakan lagi tentangnya dulu-dulu. Aku sangat malu. Apa, Wayan? Waktu telah tiba. Dia sudah cukup dewasa untuk mengetahuinya. Kalau begitu, Wayan tidak jadi pergi. Wayan akan menjagamu, Sagung Mirah, sampai kita berdua sama-sama mati. Dan di atas kuburan kita, anak-anak itu berumah tangga dengan baik. Sagung Mirah, kau tetaplah cantik seperti Dewi Sri.